Jumpa lagi dengan Venus Garden. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman di rumah kegiatan saya hari ini. Karena pada saat ini adalah sedang musim hujan ya teman-teman. Tiap hari selalu turun hujan dan tanaman-tanaman saya yang ada di sini, seperti teman-teman lihat ya, ini tanaman saya banyak terkena penyakit tanamannya. Seperti tadi waktu saya merawat tanaman, saya ketemu kutu putih. Ada beberapa tanaman saya yang terkena kutu putih. Nah, kalau kita menemukan tanaman kita terkena penyakit atau ada hama, teman-teman, kita harus cepat menyelamatkan tanaman itu. Jadi kita cek satu-satu tanaman kita, cek satu persatu apakah ada kutu putih atau akarnya busuk. Dan kalau ketemu seperti itu teman-teman, kita harus cepat mengatasinya. Tapi ini dua aglonema saya, ini dicroy dan ini kocin. Kemarin juga sempat terserang kutu putih. Untung kemarin saya cepat merawat ya teman-teman. Dan ini saya perhatikan tadi pagi, di sini sudah nggak ada kutu putihnya, ini sudah bersih. Jadi kita cek satu-satu ya tanamannya, apakah ada kutu putih atau apakah ada hama yang lainnya seperti siput atau mungkin cacing atau semut ya teman-teman. Kita cek satu persatu. Nah ini teman-teman, saya menemukan ini aglonema saya terserang kutu putih ya teman-teman. Ini ada kutu putihnya. Dan kalau kita menemukan kondisi seperti ini ada sedikit kutu putihnya. Kalau kita menemukan kondisi seperti ini teman-teman, ini harus cepat kita atasin. Jadi kita pisahkan dari bunga-bunga yang lain supaya penyakit yang ada di bunga ini tidak menular kepada bunga yang lain. Kita cek lagi satu persatu ya teman-teman. Ini aglonema lipstick saya juga terserang penyakit teman-teman. Bisa lihat ya, ini daunnya. Ini daunnya busuk ya. Ini saya akan treatment ya. Nah ini tadi teman-teman, saya sudah ketemu beberapa jenis tanaman saya yang terserang penyakit akibat musim hujannya. Karena kebetulan sekarang sedang musim hujan, hampir tiap hari turun hujan teman-teman. Jadi teman-teman pencinta tanaman hias yang punya koleksi tanaman hias di rumah, apabila saat musim hujan seperti sekarang ini, teman-teman wajib waspada ya. Tanamannya harus sering-sering dicek. Jadi tandanya tanaman hias kita itu ada penyakitnya, teman-teman bisa perhatikan ini seperti ini daunnya nggak segar ya. Ini juga seperti ini artinya tanaman kita ini sedang sakit ya teman-teman. Jadi harus cepat kita lakukan perawatan supaya tanaman kita itu bisa diselamatkan. Seperti ini ada sedikit kutu putih ya. Ini ada kutu putih. Dan ini juga beberapa tanaman saya, sansevieria saya ini kutu putih ya. Ini kutu putih banyak sekali. Ini juga teman-teman, bila ada kutu putih itu biasanya juga nanti
itu nggak lama nanti akan ada semutnya yang akan menggerogoti tanaman kita itu. Seperti ini juga, ini tanaman kita ini harus cepat diselamatkan ya teman-teman. Ini makanya ini saya perhatikan ya, tanaman saya ini lidah mertua yang saya punya di rumah ini agak nih kelihatan teman-teman, ini agak goyang-goyang ya di medianya, berarti dia sedang sakit ya teman-teman. Seperti ini juga, ini di dalam malah ini banyak sekali ya kutu putihnya. Ini juga. Nah ini teman-teman, apabila menemukan tanamannya itu sedang sakit seperti ini harus cepat-cepat dipindahkan dari tempatnya semula, karena ini nanti akan menular kepada tanaman yang di sekitarnya seperti itu. Jadi tanaman-tanaman yang sakit ini harus cepat-cepat disingkirkan. Ini teman-teman lihat ya, ini daunnya seperti ini, kecoklatan, dan ternyata ini di batangnya ada, ini terserang hama ya teman-teman, terserang jamur ini. Jadi teman-teman kalau tanamannya seperti ini semua tanaman saya di sini sedang sakit ini, jadi harus segera saya lakukan perawatan, dan saya akan bagikan kepada teman-teman cara saya memperlakukan tanaman-tanaman saya di rumah yang seperti ini, yang ada kutu putih, yang ada jamur, yang ada semutnya juga. Kita cek tanaman hiasnya satu persatu. Ini kita cek ke dalam. Di sini akarnya masih bagus ya teman-teman, belum ada busuk akar. Ini masih bagus, cuma di dalam sini kalau teman-teman perhatiin ini banyak sekali kutunya teman-teman. Ini kita coba buang satu ya. Nah ini teman-teman, ini kalau saya singkirkan saja, ini saya buang, dan ini juga saya buang teman-teman, karena ini kutunya udah terlalu banyak banget, udah parah banget ya. Ini yang nanti kita akan cuci ini satu, terus ini juga teman-teman, ini juga banyak sekali, ini banyak kutunya ya, ini udah parah banget, jadi ini kita buang saja. Ini juga kita buang saja. Ini masih bagus ya teman-teman, nanti kita cuci saja nanti ini. Ini juga kita cek, oh ternyata kutu putihnya banyak sekali. Ini sudah kita cek satu persatu, dan ini tadi kita sudah cek juga ya teman-teman. Ini di sini ada sedikit aja kutu putih, tapi apabila hama seperti ini teman-teman lihat, ini apabila hama seperti ini tidak cepat kita atasin, ini nanti lama-lama akan banyak, dia akan menjalar kemana-mana. Kemungkinan nanti tanaman saya ini bisa mati kalau tidak cepat diatasin. Ini juga teman-teman lihat ya, ini Aglonia lipstick saya di sini rusak ya. Perlakuan apabila tanaman hias kita ada penyakit tertentu itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau yang seperti ini tadi, karena ini tadi sudah terlalu banyak ini, dan ini teman-teman, ini kutunya banyak sekali ya. Ini saya gunting saja ya. Ini nanti akan tumbuh kembali. Ini kita buang. Ini juga teman-teman, ini sudah daunnya udah coklat banget ya. Ini saya buang saja dulu. Ini kita cek.
Ini tadi teman-teman, tanaman saya sansevieria saya sudah pisahin tadi yang jamurnya banyak sekali, dan ini masih ada jamurnya sedikit teman-teman. Dan sekarang saya mau cuci. Ini saya buang saja. Baik teman-teman, ini tadi sansevieria saya, tanaman lidah mertua saya yang banyak jamurnya tadi teman-teman. Kita cuci terlebih dahulu ya, untuk menghilangkan jamurnya. Jamur dan kutu putih yang ada di sini teman-teman, kita cuci sampai bersih. Saat teman-teman mencuci, pastikan kutu putih yang menempel itu benar-benar sudah hilang ya teman-teman. Seperti ini. Ini sudah hilang. Ini tadi aglonema saya yang ada kutu-kutunya juga saya cuci. Ini sudah bersih. Di sini kutu putihnya sudah hilang ya teman-teman. Ini kita siapkan tempat. Kita isi air sedikit. Teman-teman. Lalu kita berikan sunlight ya. Kita tuang sunlight sedikit saja. Jadi kekentalannya sama dengan kita cuci piring ya teman-teman. Ini saya sudah campur dengan air. Lalu saya bersihkan. Saya di sini saya cuci semua menggunakan sabun sunlight. Kalau ini tanaman aglonema saya teman-teman, karena masih di dalam pot, saya cukup lap dengan menggunakan spons saja ya teman-teman. Ini saya gunakan spons saja supaya kutunya atau jamur yang menempel di daun itu benar-benar hilang. Jadi kita lap saja daun bagian depan dan juga di bagian belakang. Ini kita cuci. Jadi apabila teman-teman di rumah memiliki tanaman hias yang ada hama kutu putih atau juga jamur, ini kita cukup menggunakan sunlight saja ya. Seperti yang saya praktekkan di sini, saya menggunakan sunlight. Ini sudah bersih, aglonema saya sudah bersih, sudah nggak ada kutu putihnya. Lalu ini tadi sudah dicuci dengan sabun sunlight. Ini perlakuan kita untuk tanaman hias yang ada kutu putihnya yang menempel di daun. Ini sudah, kalau ini sudah selesai, kita angin-anginkan dulu ya teman-teman.
Kita angin-anginkan di sini dulu. Aglonema ini apabila sudah dicuci tadi dan sudah dibilas, ini jangan disiram dulu ya teman-teman, dibiarkan dulu selama 1 minggu. Jadi teman-teman diperhatikan medianya. Apabila medianya masih basah, apalagi seperti ini masih basah, teman-teman jangan siram dulu karena itu yang rawan menyebabkan akar busuk dan rawan juga tumbuh jamur. Diamkan dulu ini, sama ini juga kita diamkan dulu. Ini saya sudah cuci, ini sudah kutu putihnya sudah nggak ada, jamur sudah nggak ada. Dan untuk bunga sansevieria ini teman-teman, ini gampang sekali tumbuh ya. Ini nanti kita tanam. Ini nanti kita tanam ulang kembali. Itu tadi perlakuan untuk tanaman hias kita yang ada jamur atau kutu putih di daunnya. Nah, untuk tanaman saya seperti ini, di sini saya punya jenis cocor bebek juga. Ini kan banyak sekali ya, teman-teman lihat. Ini tadi saya potong di bagian ini ya, di bagian ujungnya. Ini kan jamurnya banyak sekali menempel. Dan ini kelihatan daunnya teman-teman. Ini udah sangat hampir benar-benar mati ya teman-teman. Ini banyak sekali penyakitnya. Ini bagaimana perlakuannya? Nah, saya punya tips yang lain. Ini saya biasa menggunakan, ini adalah antrakol. Ini yang biasa saya gunakan untuk tanaman hias saya apabila ada jamurnya, karena di sini sebagai fungsinya adalah fungisida. Ini bentuknya seperti serbuk ya teman-teman. Jadi saat kita tuang di air dia akan seperti susu. Dan ini sangat bagus untuk membuang jamur atau menghilangkan jamur yang ada di tanaman hias kita. Namanya antrakol. Jamur. Karena di sini jamurnya udah banyak sekali nempel di tanaman hias saya. Kita kasih sedikit saja teman-teman ya, sekitar dikira-kira saja ya, kira-kira setengah sendok. Ini habis dipakai jangan lupa ditutup yang rapat kembali teman-teman ya, seperti ini. Ini kita beri air. Seperti ini jadinya, dia kental seperti susu. Ini kental seperti susu. Dan tanaman yang ada jamurnya ini kita rendam. Ini kita rendam dulu ya teman-teman. Ini kita rendam kurang lebih 15 menit kita rendam. Sambil daunnya juga kita cuci menggunakan antrakol tadi teman-teman. Ini seperti ini. Ini saya rendam. Saya rendam dulu di sini kurang lebih 15 menit. Nanti kalau sudah selesai kita rendam kurang lebih 15 menit, kita angkat, kita cuci ulang. Kita cuci ulang di air mengalir. Baru ini ditanam ulang ya, tanam ulang kembali teman-teman. Dan kalau sudah ditanam ulang kembali, jangan lupa untuk ditempatkan di tempat yang teduh, kurang lebih 1-2 minggu di tempat yang teduh. Setelah tumbuh tunas atau sudah sehat tanamannya, baru dipindahkan ke tempat kita biasa menata tanaman kita. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton Peanut Garden di dalam merawat tanaman-tanaman hias yang ada penyakit, antara lain kutu busuk, ada jamur, ada kutu putih, semut, dan juga cacing. Terima kasih karena kalian sudah menonton saya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.